bisa jelas suara saya? Jelas. Selamat malam, Ya, selamat sahabat. ya puji Tuhan. Jadi saya izin share dulu. Jadi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ya, saudara-saudaraku, berapa hari yang lalu kalau nggak salah hari Selasa, Ibu Pendeta Puji katakan ke saya, bisa bawa renungan. Ya, saya aduh, kasih pendeta saja. Saya katakan ke Ibu Pendeta Puji, kasih pendeta saja, jangan saya, ini ada pendeta, saya coba arahkan. Tapi Ibu Pendeta katakan tidak, dari jemaat mau katanya senior misioneri. Waduh, saya bilang ini saya belum tahu kalau dari jemaat Senli, cuma akhirnya saya coba tanya Ibu Pendeta, jemaat mana? Oh, dari Senli katanya. Saudara-saudaraku, untuk saya pribadi, ya saya punya pengalaman yang menarik ketika dengar jemaat ini. Kenapa? Karena saya ingat waktu tahun 2014 itu, ya mungkin ada yang ingat juga ketika saya diundang untuk jadi narasumber waktu itu di acara pemuda. Kalau nggak salah, karena itu acara sore hari dan itu dibahas ya tentang pergerakan misioneri, dan saya narasumbernya, di mana diajak oleh sahabat saya Yola Tanara. Ya, Dinyola Tanara, dia yang ajak saya, dan akhirnya ada banyak pertanyaan yang diberikan berhubungan dengan kampus misioneri. Ya, waktu itu saya masih tugas di Manado, dan sekarang ya puji Tuhan 2020, kurang lebih 6 tahun yang lalu ya, sekarang saya sudah di Sumatera dan masih melayani di kampus misioneri. Jadi saya ingat cerita ketika saya pertama kali datang Jakarta, dan waktu itu itulah pertama kali saudara-saudaraku saya datang ke Jakarta. Dari orang Sangir di wilayah kepulauan di Kota Manado, ya sering dengar tentang ibu kota. Waktu itu saya datang ke Pulau Jawa karena ada urusan studi banding dari kampus saya. Kami studi banding di Bogor, di IPB, dan akhirnya waktu itu Yola Tanara ajak saya untuk kalau bisa ambil bagian di acara Sahabat Sore. Dan puji Tuhan, itulah pertama kali saya rasakan. Makanya kalau ingat jemaat ini, saya ingat bagaimana saya mendapat pengalaman yang luar biasa di hari Sabat sore, karena saya jalan kaki dari MT Haryono sampai ke Plaza Semanggi kalau nggak salah. Dari jam 5 sore saya jalan kaki. Kenapa saya jalan kaki? Karena saya coba tahan angkot, tidak ada angkot yang berhenti waktu itu. Saya coba hadang angkot berjalan terus, nggak ada yang berhenti di tempat. Sampai akhirnya saya bilang, wah ini bagaimana saya mau naik angkot, ini bisa celaka saya kalau saya naik angkot, kok baik bus atau angkot nggak ada yang berhenti. Akhirnya saya pilih lebih baik saya aman, lebih baik saya jalan kaki. Dan itulah pertama kali saya bilang luar biasa pengalaman pertama di kota Jakarta. Ketika sore itu saya melayani, dan puji Tuhan, ya saya berjalan hampir 2 jam kalau nggak salah, karena jalannya lambat. Di sore hari saya melihat pemandangan ya bangunan-bangunan yang tinggi. Jadi itulah pengalaman saya ketika saya ada di Jakarta dan pertama kali saya melayani di Jemaat Senli. Dan puji Tuhan, saya diizinkan untuk malam hari ini untuk berikan kesempatan untuk membawakan firman. Jadi saya berterima kasih untuk anggota gereja, terlebih Pak Pendeta juga yang mengizinkan, tua-tua jemaat juga yang mengizinkan saya malam hari ini untuk membawakan firman. Saya bukan pendeta, tapi masih diberikan kesempatan. Untuk itu saya undang untuk kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami bersyukur oleh karena berkat, cinta kasih, kemurahan Tuhan, kasih karunia masih Engkau curahkan bagi kami umat-umat-Mu. Di malam hari ini, ya Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan firman. Biarlah kiranya firman yang akan hamba sampaikan boleh dapat dimengerti, dapat dipahami,
sehingga jemaat Tuhan yang mendengar boleh dapat bergembira, mendapatkan kekuatan dari firman yang hamba sampaikan. Dan biarlah nama Tuhan lebih dipermuliakan dan akhirnya kami mengerti siapa Tuhan yang kami sembah. Terpujilah Engkau Tuhan, ampuni kami orang berdosa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saudara-saudaraku, saya rindu untuk bagikan satu ayat saja. Ya, ayat pembuka Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 9 ayat 11 dengan berbunyi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudaraku umat Tuhan yang hidup di akhir zaman, ketika kita baca ayat ini, kita meyakini bahwa Tuhan selalu memberikan rancangan-rancangan yang penuh damai sejahtera. Perlu kita ketahui, setiap dengar itu, wah iya, saya akan damai. Tapi di dalam kehidupan seringkali tidak ada rasa damai, betul? Saya sangat senang ayat ini. Kenapa? Karena saya percaya memang Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Rancangan Tuhan damai sejahtera, tapi sayang, rancangan Tuhan ini secara cuma-cuma akan diberikan kepada kita. Tapi sayang, ada kata tanda serunya, ya, kata sayang. Artinya ada persyaratan. Tuhan kasih rancangan secara cuma-cuma bukan berarti, wah, saya akan dapat ini. Tidak, saudara-saudara. Ketika Tuhan berikan rancangan ini sangat mahal harganya. Sulit untuk kita dapat, walaupun itu cuma-cuma. Untuk bisa kita mengerti rancangan Tuhan, ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Rancangan Tuhan tidak mudah kita dapati. Walaupun ini akan diberikan secara cuma-cuma, rancangan Tuhan sangat sulit untuk kita dapati. Kenapa? Saat kita menerima rancangan Tuhan, ini akan bertabrakan dengan rancangan setan. Betul? Kalau rancangan Tuhan damai sejahtera, rancangan setan sebaliknya. Karena kenapa kita masih ada di dunia? Jadi karena kita masih ada di dunia, akan ada banyak hal yang akan kita lakukan untuk menerima rancangan Tuhan. Seringkali kita gagal menerima rancangan Tuhan yang secara cuma-cuma. Saudara-saudaraku, kalau kita mau mengikuti Tuhan, mau menerima ya rancangan Tuhan, jangan kita mau coba-coba ikut dunia. Ikut dunia, oke. Ikut Tuhan, oke. Artinya setengah-setengah. Atau bahasa buku Wahyu, Laodikia. Saudara-saudaraku, saya punya pengalaman, ya, saya coba bagikan ini. Kenapa saya ingin, karena Ibu Pendeta Puji katakan jemaat minta supaya senior missionary, dan saya dengar tadi di doa bahwa bisa membangun iman dengan pengalaman. Makanya itu saya mau ajak untuk kembali saya kupas sedikit. Saya tahu pernah saya bawa kesaksian ini, tapi itu masih di tengah. Tapi ada berapa tahun kemudian Tuhan jawab, dan sangat dahsyat Tuhan dalam kehidupan perjalanan iman keluarga saya. Saudara-saudaraku, ketika saya SMA, ini saya pernah bawa, tapi tidak sampai selesai, tapi ini yang akan saya bagikan. Ketika saya SMA, saya tamat dari sekolah nomor 2 terjelek di kota Manado. Saya adalah orang yang masuk gereja, istilah di Manado itu burung taung. Advent dari kecil, tapi dalam aktivitas gereja, ya saya tidak terlalu tertarik. Ketika saya masuk SMA, bahkan ketika saya tamat sekolah, dari sekolah yang jelek ini, yang dulu nomor 2 terjelek. Kalau di Manado, orang Manado pasti tahu sekolah Pancasila. Kalau saya sekolah di SMA Pertiwi.
Saya sudah tahu pasti latar belakang nantinya ketika tamat sekolah seperti apa. Orang tua coba suruh saya kuliah, saya berpikir percuma saya kuliah, karena kalau mau kuliah dengan sekolah yang saya lulus, dan bahkan saya melihat kelakuan saya tidak cocok, saya hanya akan buat rugi orang tua. Dan karena sekolah seperti itu, ya inilah kehidupan saya. Bergaul, ya minum minuman keras. Saudara-saudaraku, sekali lagi, saya tidak pernah tertarik dengan gereja. Saya sangat tidak suka dengan gereja. Kalaupun ada teman saya pendeta Ivan Harinisa, dia akan ajak saya ke gereja. Saya akan ke gereja kalau dia katakan, wah di sana ada cewek-cewek, ada anak-anak gadis baru. Ayo datang, ada pertemuan. Nah, baru saya pergi. Dengan motif-motif itu baru saya injak gereja. Saudara-saudaraku, ini abang saya. Ya, saya pernah bawa ini di waktu pelayanan 2014 di Senli, dan bahkan jemaat, wah abangmu di penjara. Iya, dan waktu itu saya minta untuk jemaat, saya bilang ya tolong doakan, karena abang saya waktu itu saya saksikan bahwa ketika dia di penjara, puji Tuhan, dia dituntun, dan akhirnya tadinya dia sudah ikut karismatik, itu saya sampaikan kalau saya tidak salah, dan saya minta jemaat doakan. Dia ikut karismatik yang waktu itu menguasai di penjara, dan saya yang masih di ladang waktu itu saya masih di kampus, saya terus kirim buku karena saya pelayanan di kampus 1000 Missionary di Manado. Saya minta buku di gudang, saya turun ke Manado, saya pergi kunjungi dia di penjara. Dan puji Tuhan dikasih dia belajar, dia tantang mulai pengajaran tentang karismatik. Dia katakan tidak ada roh yang diajar-ajarkan. Mulai heboh di penjara itu, dan akhirnya tadinya karismatik yang mendominasi di penjara setiap ibadah, tiba-tiba hancur karismatik. Oleh karena abang saya mulai belajar buku kemenangan akhir, dia baca buku Alkitab yang punya SPL, Alkitab Advent yang punya milik gereja kita. Puji Tuhan diberikan pengertian, dan akhirnya tidak lagi karismatik menguasai. Akhirnya jadilah ekumene kembali lagi seperti semula. Dan akhirnya mulai orang katakan bahwa dia sesat, dia sesat, dengan ada buku-buku yang sesat masuk ke penjara. Itu dilapor kepada kepala lapas. Saudara-saudaraku, peristiwa inilah ketika abang saya melakukan peristiwa ini, inilah saya mengenal misioneri. Ketika dia terjadi peristiwa ini, maaf kata, ketika dia membunuh seorang aparat kepolisian, ya karena mereka sama-sama bermain di dunia preman, dan akhirnya saya kenal 1000 Missionary. Saya tidak pernah tahu, walaupun Advent saya tidak pernah dengar promosi karena saya malas masuk gereja. Saya tidak pernah tahu tentang 1000. Tapi Tuhan izinkan saya akhirnya ke 1000 dengan cara apa? Karena keluarga korban ingin membunuh saya. Waktu itu saya sedang berkuliah semester 5, masuk semester 6. Setelah saya selesai ujian semester 5, saya mulai berdoa ke Tuhan. Tuhan, tahun 2011 tepatnya peristiwa itu terjadi di bulan Juli kalau tidak salah. Mulai dari bulan Juli sampai bulan Desember, hidup penuh pergumulan dalam kehidupan saya. Tadinya saya malas berdoa, saya mulai cari Tuhan. Saya mulai berdoa, Tuhan tolong saya. Tadinya tidak menangis, lama-lama supaya menetes air mata, saudara-saudara. Air mata mulai menetes karena apa? Rasa takut saya mau mati nanti ditabrak keluarga korban. Keluarga korban itu hampir sebagian besar itu supir truk besar. Saudaraku, rasa takut itu ada, dan mulai saya belajar untuk berdoa. Saya mulai, Tuhan tolong saya mau kuliah. Dari kampus, di bawah tangga saya cari tempat sunyi, saya mulai berdoa lagi. Sambil menangis dan rasa takut. Tuhan tolong saya mau pulang ke rumah. Saudaraku, inilah saya percaya bahwa ketika belajar bergantung kepada Tuhan, walaupun dengan doa yang sederhana, doa yang tidak meminta lebih, tetapi ternyata Tuhan kasih harga yang luar biasa. Tiba-tiba saya dituntun, saya katakan ke ibu saya, "Ma, saya mau cuti. Saya mau cuti
saya bukan ikut misioner, saya bilang saya mau cuti dulu untuk tahun 2012. Saya mau ikut tim SAR. Saya katakan saya mau ikut tim SAR, tapi mama saya bilang ya silakan kalau mau cuti. Dan saya mau ikut tim SAR atau Indonesia Mengajar. Saya coba cari dua ini, kenapa saudaraku? Jiwa sosial saya timbul ketika saya lihat abang saya membunuh. Saya bilang, Tuhan, kalau di Alkitab saya ingat bahwa ketika sudah membunuh ini sangat dosa fatal di hadapan Tuhan. Akhirnya saya berpikir, Tuhan, saya mau ambil kegiatan pelayanan sosial. Setidaknya mengurangi kutuk untuk keluarga. Saudaraku, saya cari tim SAR, waktu itu tidak ada penerimaan. Saya pergi coba Indonesia Mengajar, waktu itu belum ada pos di Manado. Ada di Jakarta, dan teman-teman katakan, wah butuh dana juga ke sana. Sedangkan baru habis dengan perkara, tiba-tiba ada teman kasih kabar tentang 1000, dan puji Tuhan saya masuk di 1000. Ya, ini ada saya garis lingkar merah, itu saya di tengah dan istri saya yang jongkok, yang bertelut. Saudara-saudaraku, saya bersyukur. Di sini saya belajar tentang Bible meditasi. Tadinya, biasanya saya pulang pagi jam 4. Minta maaf ya, sepertinya jaringan tiba-tiba. Ya, saya belajar untuk meditasi di kampus ini, bangun pagi-pagi, dan puji Tuhan tadinya biasanya Alkitab saya pakai untuk belajar ketika saya lagi stres, ambil Alkitab untuk pakai tidur, kadang Alkitab sudah sampai di lantai. Saya tidak perlu. Ya, sepertinya. Dan ya, saya syukuri saudara-saudaraku, saya undang untuk kembali kita berdoa, karena saya rasa sebelum saya lanjut, saya ingin untuk kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah hamba untuk boleh menyaksikan tangan Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu. Berkati jaringan yang sedang kami gunakan ya Tuhan, terlebih hamba-Mu di tempat ini. Biarlah kiranya Kak Miki mungkin bisa share screen tapi jangan cek. pakai video mungkin ya. Sudah bisa dengar? Bisa. Kak Miki bisa share screen mungkin tapi coba videonya dimatiin aja. Nanti lewat suara aja kita dengar. Oh iya. Oke. Ya, bisa ya. Ya, kita coba dulu. Jadi saudara-saudaraku, ya di sini saya dapat belajar untuk berdoa.
Bahkan saya mulai belajar, tadinya berdoa karena ketakutan, mulai menangis. Saya menangis untuk jiwa-jiwa di sini diajarkan. Saya ingat abang saya yang ada di penjara, saya mulai berdoa. Saya ingat orang-orang yang ada di luar, yang saya tidak kenal, saya mulai belajar untuk berdoa. Ya, belajar mulai berolahraga, ya kerja sama ada yang tidak kuat, saya bantu, bahkan ayat hafalan. Ya, saya bersyukur di waktu pelatihan angkatan 13, ya kalau mau tanya istri saya paling tahu bahwa saya orang paling lambat ayat hafalan. Ada berapa kali kami tidak makan karena saya tidak bisa ayat hafalan. Rasa-rasa saya mau lari dari pelatihan, saudara-saudara. Saya mau lari rasa-rasanya. Tapi saya diingatkan kembali oleh para staf waktu itu yang mendidik saya, yang melatih saya, mereka katakan, minta sama Tuhan, karena Tuhan tidak terbatas. Saya mulai tengah malam, saya bangun, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya harus bisa ayat hafalan. Saya harus bisa ayat hafalan. Puji Tuhan, saudaraku, minggu-minggu kedua, saya sudah bisa setengah jam. Lama-lama 15 menit. Lama-lama 5 menit, puji Tuhan sudah bisa hafal. Saya bilang, wah luar biasa Tuhan saya. Diajari untuk berkhotbah. Bahkan inilah pertama kali saya ambil bagian jadi MC. Belajar jadi MC. Saudara-saudaraku dengan latar belakang, ya saudara sudah saya kasih tunjuk sedikit profil saya. Ya ikuti kegiatan survival revival, didisiplin begitu hebat. Di sini saya hanya belajar, Tuhan saya sabar. Biasanya dulu asal sentuh kuping saja saya, langsung tangan itu pergi duluan. Tapi di sini saya bilang, Tuhan kuatkan saya untuk bisa mengendalikan diri saya. Saya didisiplin ini memang sampai pusing-pusing. Tapi saya bersyukur. Dan saya diajari untuk bagaimana melawat. Ya tadinya saya yang berambut gondrong, sekarang saya melawat orang gondrong. Saudaraku, ini berkat Tuhan bagi saya pribadi. Ya mulai belajar Bible study, bagaimana kasih ajar orang lewat pelajaran-pelajaran Alkitab. Dan puji Tuhan ya saya dikirim ke ladang pelayanan di Raja Ampat, Papua. Saudaraku, yang saya mau katakan luar biasa Tuhan. Saya waktu saya di jemaat saya di jemaat Kei Ragi Pionir di Manado. Kalau ada keluarga di Kei Ragi Pionir bisa tanya. Saudara-saudaraku, dulu ketua jemaat saya, bahkan karena ada supir ketua jemaat saja jadi malu mau lihat saya. Kenapa? Dengan rokok saya di tangan, saya cuek, saya tidak pusing dengan ketua jemaat. Bahkan ketua jemaat saya lihat yang menghindar. Artinya sudah tidak ada rasa peka lagi. Tapi ketika saya di Raja Ampat, Tuhan kasih pengalaman yang dahsyat. Kenapa? Di Raja Ampat, anak-anak muda di sana sama seperti saya kehidupannya. Suka merokok. Saya bilang, Tuhan, apa yang Tuhan mau ajari? Tapi puji Tuhan, dengan doa, dengan kesabaran, ya Tuhan bisa ajari saya untuk bagaimana merangkul jemaat-jemaat Tuhan yang ada di ladang pelayanan di Raja Ampat. Ya ini saya berbaur dengan anak-anak, mulai melawat. Ya ini di pulau-pulau di Raja Ampat, hampir sebagian besar Pulau Raja Ampat daerah wisata itu anggota jemaat kita di pesisir-pesisir itu. Baik yang mantan ataupun yang anggota gereja kita masih aktif. Ya ini saya ke kota Sorong ketika saya ke kota Sorong, saya tidak pernah diam. Saya berusaha untuk tetap pergi ke rumah sakit dan menjangkau jiwa-jiwa di rumah sakit, mendoakan orang-orang yang ada di rumah sakit. Ya puji Tuhan, saya selesai pelayanan, saya ditamatkan. Dan saya ingat terus bagaimana saya diajari untuk berdoa. Saya doakan abang saya, dan ini yang bagi saya pribadi saya ingin melanjutkan. Bagaimana abang saya saat ini, saya bersyukur, saya berterima kasih karena saya pernah sampaikan ini ke jemaat Shenli bahwa tolong doakan abang saya yang ada di penjara. Dia divonis 11 tahun setengah dan puji Tuhan, ya ini dia di penjara dia mulai aktif belajar Alkitab. Dia mulai belajar Alkitab ini mungkin di sekitar tahun-tahun 2017 ini, 2014, 15 ya, sekitar 2015 ini dia mulai aktif. Ya dia suka kerja, tangannya suka kerja apa saja, baik beton ataupun di kayu, dia sangat suka bekerja.
Dia mulai suka dengan pelayanan, akhirnya dia diangkat jadi pertua di dalam penjara. Saudaraku, waktu saya dengar ini, saya sudah di Sumatera. 2015 saya sudah di Sumatera. Saya dengar dia jadi pertua dan mulai bikin pelayanan. Saya wah luar biasa. Bahkan sudah dipercayakan untuk dia bisa keluar cari dana di luar penjara. Padahal kalau mau lihat dari latar belakang kasus akan berat untuk abang saya. Apa screen saya masih jalan? Belum berganti. Oh, maaf ya, saya coba hentikan dulu. Ya, ini abang saya aktif, puji Tuhan masih aktif. Dia di penjara. Dia jadi aktif. Dan puji Tuhan, saya ada kesempatan saya kunjungi di penjara abang saya. Waktu itu saya saksikan dan akhirnya teman-teman di penjara mereka sangat senang, bahkan abang saya di situ menangis, kami menangis sama-sama karena saya bersyukur Tuhan saya bisa kesempatan untuk melayani mengunjungi abang saya. Ini kalau tidak salah di tahun 2014. Dia mulai dapat bagian untuk ambil bagian di mimbar, mengambil bagian membawa renungan. Dan dia mulai jadi orang yang suka teliti, apalagi tulisan-tulisan Rasul Paulus. Dia sangat, untuk saya pribadi ketika saya sharing dengan dia, bahkan saya sukar untuk pahami apa yang dia jelaskan tentang tulisan Rasul Paulus. Saudara-saudaraku, mungkin kalau saudara nanti jumpa dengan abang saya, mungkin bisa sharing dengan abang saya. Bahkan saya tidak bisa menyimak kalau kata-kata dia tentang buku Rasul Paulus. Tentang kebenaran-kebenaran hukum Tuhan, sangat luar biasa. Mulai dia berkhotbah terus dipakai. Dan puji Tuhan ketika dia di penjara dia dipindahkan, ada 3 penjara dia dipindahkan. Ini penjara kedua dipindahkan. Di penjara kedua ini dia cerita dengan saya, dia katakan, Ki, di tempat ini pada waktu itu kami ada kesempatan berhubungan dengan HP, dengan handphone. Dia katakan di tempat ini Ki, nggak ada ibadah-ibadah dibikin. Dan karena dia sudah terlatih di penjara sebelumnya, akhirnya dia buka bikin pelayanan. Mereka buka kelompok kecil, minta ruangan untuk jadi atur tim doa. Dan puji Tuhan tempat ini sekarang ada tim doa. Dan saya dengar kabar bahkan sampai sekarang sudah ada tim doa di penjara ini. Dan akhirnya dia dipindahkan lagi penjara ketiga. Saudara-saudara, kalau saudaraku orang Manado terus pernah melawat di penjara Tondano, ini penjara ketiga Tondano. Kalau di sana kita akan lihat ada batu yang ditulis, kami bukan penjahat, hanya tersesat. Saya percaya bahwa orang-orang di penjara ini mereka betul-betul sebenarnya bukan penjahat, mereka hanya tersesat. Kenapa? Ketika saya kunjungi di penjara di Tondano, saya sadari ada satu tahanan, dia katakan begini, Bang atau Kak, sebenarnya saya ini di sini, saya bersyukur. Walaupun saya terpenjara, dia divonis kalau tidak salah 6 tahun waktu itu karena dia tikam orang. Dia katakan saya bersyukur. Kenapa? Ketika saya dalam penjara, saya bersyukur kerohanian saya tidak terpenjara. Yang patut saya kasihan orang yang ada di luar sana. Ini kata-kata dari sang tahanan yang waktu saya sharing. Dia katakan yang kasihan orang-orang di luar sana. Mereka bebas, mereka bisa beraktivitas, tapi sayang kerohanian mereka terpenjara. Saudara-saudaraku, perlu jadi pelajaran untuk saya dan saudara. Seringkali kita merasa ya kita bebas, bisa beraktivitas, tetapi sayang kerohanian kita sedang terpenjara. Dan di penjara inilah abang saya bisa berjumpa, ini tahun 2016. Abang saya berjumpa dengan para senior misioneri, ini istri pendeta O, mantan direktur yang ada di Manado, yang sekarang sudah di Korea, sudah di Amerika ya. Dan mereka kunjungi penjara bersama anak Gate Ministry, di mana dibentuk oleh senior misioneri. Mereka rangkul anak-anak muda, mahasiswa, ataupun anak SMA untuk ikut berpartisipasi di dalam kegiatan Gate Ministry. Dan mereka kunjungi, puji Tuhan berjumpa dengan abang saya. Dan waktu itu saudara-saudaraku, tahun 2016,
karena abang saya begitu setia dengan Tuhan, Tuhan buka jalan. Tiba-tiba abang saya dikatakan dapat surat, saya lupa apa nama suratnya kalau untuk mau dibebaskan. 2016 sudah ada surat, di pertengahan 2016 sudah ada surat bahwa dia Desember bisa bebas. Puji Tuhan, MMO ini istri direktur kunjungi dan istri direktur katakan, kalau kamu bebas, kamu ikut 1000 missionary. Dan waktu itu tepat umurnya, bulan Desember itu tepat 35 tahun. Saudara-saudaraku, saya selalu berdoa, Tuhan, kalau bisa Tuhan jangan sampai dia lewat 35. Kalau bisa dia bebas di umur 35 dan biarlah dia boleh join missionary karena tahu persyaratan missionary umur berapa. Saudaraku, luar biasa Tuhan. Akhirnya ya dia bebas dan ini dia ketika dia pertama kali tiba di kampus missionary di Asrama Boys. Tahun ini udah tahun 2017 Januari dia bebas tanggal 8 Desember 2016. Jadi hukuman yang dia jalani kurang lebih 5 tahun setengah. Harusnya dia akan jalani 11 tahun setengah, tapi puji Tuhan 5 tahun setengah, 6 tahun itu bonus Tuhan kasih. Saya bersyukur, saya bilang Tuhan luar biasa Tuhan. Dia ikut tes, dia ikut sama seperti saya waktu pelatihan berlari, ya berolahraga, ya sama seperti saya, mulai berdoa, belajar untuk mengajar, mulai berkhotbah, belajar untuk berkhotbah. Ya kalau dia sudah terbiasa di penjara, pasti di kampus lagi mulai diajari dengan doktrin-doktrin yang benar. Doktrin-doktrin yang dikirim ke Ambon. Pelayanan di Ambon, saudaraku, dia hampir mati juga di Ambon. Karena ada beberapa baptisan di kampung itu dan dia dilempari batu malam-malam mau dibunuh, tapi puji Tuhan tetap masih ditamakan. Saya syukuri setelah dia tamat, dia jadi senior missionary, dia pergi kerja proyek. Dia pergi kerja proyek ke Papua. Minggu dia pergi melawat. Setiap hari Minggu dia pergi, dan hari Sabat di tempat ini tidak ada gereja Advent. Dia tetap pergi menjangkau. Ya, dia di beberapa tempat dia pindah lagi ke tempat yang lain. Ini di wilayah Merauke, kalau yang ini sama lagi. Sementara ada perang suku, dia sibuk berbaur. Dia ingin betul-betul memberi hidupnya untuk membagikan. Dan puji Tuhan, ya dia ini di tahun-tahun ini, saya ambil foto ini tahun-tahun ini. Ketika dia pulang ke Manado, ternyata ada tim pelayanan, yaitu dari karismatik, ajak dia untuk ikut pelayanan bersama-sama. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, sekarang dia diundang terus untuk melayani. Belas kasihan Tuhan itu, mengerti kasih karunia Tuhan itu, supaya orang-orang boleh kembali berbalik kepada Tuhan. Ya ini dia kunjungi penjara-penjara, ya membagikan firman. Dan ya ini yang saya syukuri, saudara-saudaraku. Saya lihat, wah luar biasa Tuhan. Kalau saya melihat kembali waktu saya tamat SMA, Wahyu 3 ayat 11 katakan, barang siapa kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Karena itu relakanlah dirimu dan bertobatlah. Inilah yang menjadi motivasi saya. Saya bersyukur Tuhan izinkan masalah itu terjadi. Dan saya bersyukur lewat pengalaman-pengalaman ini Tuhan izinkan saya melihat bahwa Tuhan 5 tahun kemudian abang saya keluar dari penjara. Kalau saya berhenti berdoa untuk abang saya ketika dia bebas dari penjara, saya tidak akan melihat dia menginjak kaki di misioneri. Saya tidak akan melihat abang saya berdiri di mimbar menyampaikan firman Tuhan. Saya tidak pernah akan bisa melihat abang saya
bahwa rancangan Tuhan, rancangan sejahtera. Tergantung bagaimana respon kita untuk menerima. Saya juga ingin sampaikan kesaksian berikut. Ini mama saya. Inilah latar belakang kenapa saya dan abang saya menjadi anak yang tidak suka dengan gereja. Ini mama saya bersama mama mertua mama. Ini bapak saya yang rambut putih, yang paling pinggir, yang dirangkul oleh om saya yang rambut botak. Itu bapak saya yang pakai, yang paling pinggir lah. Dan adik saya bersama calonnya itu TNI. Karena mereka mau menikah, saudara Advent, ada muslim. Saya bilang saya sudah di pelayanan. Saya bilang Tuhan tolong tuntun adik saya. Berulang-ulang kali saya berdoa, saya kembali ingatkan, jangan cari pasanganmu yang tidak seiman. Saudara-saudaraku, tiba-tiba saya dengar kabar dia sudah punya calon dan mau menikah. Saya dengar anggota AD, Angkatan Darat. Saya bilang puji Tuhan. Adik saya dan akhirnya menikah sama-sama seiman. Dan ini bapak saya ini pisah dengan mama saya, mereka tidak cerai. Mereka tidak cerai, kenapa? Karena dari saya kecil, waktu saya mungkin SD kelas 1 sampai kelas 5 SD, itu keluarga saya, saudaraku, keluarga saya rasa paling rukun. Itulah surga kecil di dunia, saya rasa. Kenapa? Bapak saya waktu itu pertua di gereja Protestan atau Gemim, mama saya Advent dari kecil. Dan saya dan abang saya, ya kami bertiga, jadi abang saya di tengah, dan ini adik perempuan saya. Saudara-saudaraku, kami sangat damai sekali. Hari Sabat pergi ke gereja, masuk sekolah Sabat, wah enak sekali sekolah Sabat anak-anak. Hari Minggu, begitupun Bapak bawa kami ke gereja, ikut sekolah Minggu. Wah damai sekali, 2 hari double-double berkat Tuhan. Namun kenapa saya katakan inilah awal akhirnya ketika pertumbuhan, abang saya masuk remaja, saya masuk masih anak-anak. Sejak kelas 5 SD, bapak saya itu akhirnya dibaptis oleh masuk Pantekosta. Sejak bapak saya masuk Pantekosta, mulai ada pertentangan di dalam rumah tangga. Bapak saya biasanya bangun pagi kami renungan, itu waktu kecil itu saya lihat berubah total. Kenapa? Semua bertengkar tentang kebenaran-kebenaran. Mama saya merasa benar dengan kebenaran mama saya. Bapak saya merasa benar dengan kebenaran yang dia yakini, yang baru dia yakini. Dan setiap hari itu pertengkaran. Inilah yang membuat saya pribadi, saya mulai tidak suka dengan gereja. Saya mulai berprinsip, gereja tidak menyelamatkan. Gereja tidak menyelamatkan. Kenapa? Karena kehidupan kedua orang tua seperti ini tiap pagi. Firman Tuhan dijadikan ajang untuk menunjukkan siapa yang benar. Seharusnya firman Tuhan ditunjukkan dengan kasih, diganti dengan pertengkaran. Dan dari situ sampai dewasa, abang saya cenderung ikut pergaulan, saya juga cenderung ikut pergaulan dunia. Saudara-saudaraku, puji Tuhan ini tahun 2019, tahun lalu. Tepat juga bulan Desember. Saudara-saudaraku, saya hanya belajar untuk berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya percaya ketika saya ikut tahun 2011, tahun 2012 pelayanan, saya mulai belajar untuk doakan bapak saya. Adapun kesempatan saya pernah kunjungi bapak saya coba mau lawat, tapi bapak saya keras dengan doktrin dia. Dan saya minta bapak baliklah. Saudara-saudaraku, bapak saya waktu abang saya terjadi kasus 2011 sempat pulang. Tapi pisah lagi. Kenapa? Karena mama saya keras. Tetap perang tentang firman. Dan akhirnya bapak saya pulang lagi ke Sangir. Saudara-saudaraku, di tahun 2019, Desember, tepatnya Desember tahun lalu, saya bersyukur saya lihat mereka berdua. Adik saya yang difoto, ini adik saya jemput bapak saya karena dia mau menikah. Waktu adik saya mau menikah, abang saya katakan ke adik saya begini, Maggie, kamu mau menikah, ingat, tujuan rumah tangga
Advent ada di dunia untuk mempersatukan keluarga. Karena kamu mau menikah, jemput bapak di Sangir. Buat bapak dan mama bersatu. Akhirnya saya juga ikut kasih motivasi, saya bilang gitu betul. Karena kamu awal menikah, persatukan keluarga kita. Jadi dia jemput bapak mama saya dan puji Tuhan akhirnya di foto ini. Saudaraku, saya yang melayani di Tanah Batak, saya minta mama dan bapak saya, semua mereka yang ada di rumah suruh foto. Kalau saya lihat foto-foto orang Batak, apalagi saya pergi ke rumah istri di Seribu Jawa, saya lihat wah orang Batak tergantung foto-foto keluarga penuh. Saudaraku, saya jadi iri. Dari kecil tidak ada foto keluarga. Tidak ada foto keluarga saya. Akhirnya saya hanya berdoa, saya hanya menghayal satu waktu Tuhan akan izinkan saya untuk hadir di sini. Saudara, ini jadi doa saya. Waktu itu, ya foto ini saya ambil waktu itu saya bawa acara keluarga di kantor daerah, kebetulan undang kampus misioneri dan saya bikin ini, saya bilang saya berdoa Tuhan tolong berikan kesempatan. Saudara-saudaraku, minggu-minggu itu saya bergumul Desember tahun lalu, saya bilang Tuhan, saya ingin tapi bagaimana saya dapat uang? Bagaimana ini? Tiba-tiba saudaraku ada yang telepon, pulang kami tanggung tiket. Dan puji Tuhan ya walaupun hanya saya diizinkan pulang dan puji Tuhan, di Desember tahun lalu saya bisa ada dan saya bilang Tuhan, saya ingin buat foto keluarga. Akhirnya saya ajak keluarga, mari kita buat, karena kita tidak punya foto keluarga. Dan saudara-saudaraku, saya katakan ke bapak saya bilang, Pak, lagi bertengkar tentang firman. Terlebih mama saya ingatkan terus, Mak, bukan saatnya sekarang menginjil dengan perdebatan. Menginjillah dengan kasih. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, saya bersyukur, saya dengar kabar. Saya ikut terus mulai masuk gereja. Walaupun dia sangat kuat sekali berhubungan dengan iman dia, tapi bersyukur dia sudah masuk gereja tiap hari Sabat ikut. Dan satu kali dia berjumpa dengan keluarga saya yang bukan hindari daging. Karena kalau mama makan daging terus, umur sudah tua, kasihan. Mama akan memperpendek mama umur. Itu saya katakan ke mama saya. Saya bilang, Mak, tolong, karena ketika mama bisa kontrol makanan ini akan membuat mama suka marah-marah. Dan puji Tuhan saya mulai daging dia tinggalkan, tapi jenis ikan masih di meja. Karena Manado, keluarga saya pesisir semua, jadi ikan-ikan banyak dikirim dari pulau-pulau untuk keluarga kami. Jadi, tapi yang saya lihat, mama saya jadi lebih sabar. Dan puji Tuhannya, bapak saya mulai bercerita dengan keluarga saya yang bukan Advent. Dia katakan, kakak saya namanya Vivi, dia bilang, Vi, puji Tuhan, sayur-sayuran, tempe, tahu, kalaupun ada ikan jarang-jarang. Tapi saya bersyukur, sekarang saya lebih sehat. Saudaraku, ketika saya dengar ini, saya bilang ke mama saya cerita karena kakak sepupu saya ini cerita ke mama saya. Saya bilang, Ma, lihat, saya lebih sabar. Saudaraku, baru bulan lalu ada KKR di Kota Manado, di kampung saya, KKR satelit. Dibikin KKR satelit, bapak saya ikut. Dia ikut malam ke malam, bahkan dia ambil bagian di dalam doa. Dalam doa mama saya ajak dia berdoa juga untuk orang-orang yang datang. Puji Tuhan, setelah hari Kamis mulai bahas tentang makanan, mulai bahas tentang Sabat, dia sudah tidak mau lagi masuk. Dia katakan, apa kalian ini? Doktrin kalian itu terus, nggak ada perubahan. Mama saya pikir mama saya marah, tapi abang saya katakan mama saya hanya bilang, ya itu kan firman Tuhan. Saya bilang, wah puji Tuhan, mama saya tidak hadapi lagi dengan pertentangan. Bapak saya hari Jumatnya sudah tidak mau lagi datang untuk pergi ke KKR. Sudah tidak mau lagi datang, dia bilang, kalian ini saya sudah tahu. Saudara-saudaraku,
Doa saya katakan ke mama saya, Mak, jangan dipaksa. Karena hanya Roh Kudus yang mampu. Kalaupun Papa tidak bertobat sekarang, pada masa pintu kasihan ditutup untuk umat Tuhan, Papa masih diberikan kesempatan untuk mengerti pada waktu undang-undang dikomendangkan. Inilah harapan saya. Saya bosan untuk mengingat Tuhan. Tolong selamatkan keluarga saya. Sekarang puji Tuhan, dia mulai masuk ke gereja. Saya coba ayah dan bapak, mama saya dalam gereja. Tuhan saudaraku, jadi doa umat Tuhan. Ya betul, memang untuk terima rancangan Tuhan itu sangat sulit. Sepertinya hilang sinyal. Kita tunggu beberapa. Oke. Sudah. Ya, jadi saudara-saudaraku, ya kebetulan memang itu sudah terakhir juga, tapi saya ingin mengingatkan bahwa rancangan Tuhan itu sangat luar biasa. Kita tidak akan pernah mengerti bagaimana kita harus menyambut rancangan Tuhan itu. Rancangan Tuhan tentunya mendatangkan hal-hal yang baik. Halo? Saudara-saudaraku, ketika saya mulai ini, ya setelah saya di Medan, pernah ya saya juga down, intinya down dalam arti kata saya sudah tidak terlalu suka untuk keluar lagi untuk melawat, ada di momen-momen itu. Karena kenapa saya jadi seperti ini? Saudaraku, saya sebagai maintenance. Artinya saya merawat rumah Tuhan di tempat ini. Di pikiran saya bahwa ketika saya merawat rumah Tuhan, walaupun saya tidak menginjil keluar, itu sudah cukup. Saya rasa udah cukup. Yang penting saya juga bisa telepon keluarga. Tapi di akhir-akhir ini, terlebih ketika di masa pandemik, Tuhan tegur saya. Saya melihat bahwa Tuhan ternyata sudah terlalu jauh saya. Saya berpikir bahwa sudah cukup dengan ini, ternyata tidak cukup untuk melayani Tuhan hanya dengan merawat fasilitas Tuhan yang ada di pergerakan 1000 misioneri atau ada di kampus ini. Saya berdoa, Tuhan, kalau boleh saya akan kembali menjangkau, ya walaupun waktu di luar sedikit, saya akan coba menjangkau dengan buku. Buku-buku menyingkap kebenaran. Saudara-saudaraku, waktu saya bagi buku di bulan-bulan inilah, 2 bulan terakhir ini saya mulai bagi-bagi buku. Bagi saya isi taruh 7 buku. 7 buku ini harus habis saya bagikan. Saudara-saudaraku, saya akhirnya di pertengahan bulan November saya mulai berpikir, Tuhan, salah ini saya begini. Kenapa? Saya bagi buku tapi hanya asal-asal. Akhirnya saya mulai berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya mau bagi buku kepada orang-orang yang selalu merespon dengan kebaikan dan yang suka berbicara tentang Tuhan dan yang suka bertanya agama tentang saya. Kamu agama Advent? Dan puji Tuhan ketika saya minta itu, ya ada berapa hari ketika saya turun ke Medan, ada orang bertanya, kamu agama apa, Dek? Oh, Advent. Oh, kami iya. Oh, kalian nggak bernatal ya? Akhirnya saya mulai keluarkan buku.
Ketika keluarkan buku ini, orang ini terima dalam saya katakan Amang Boru, waktu lagi santai tunggu penumpang, silakan baca Amang Boru. Saya bilang, oh iya terima kasih Adik. Terus ketika saya turun lagi, baru minggu kemarin, baru hari Minggu yang kemarin, ya waktu saya turun lagi ke Medan, hari-hari Selasa kalau tidak salah. Tiba-tiba ada orang yang baik, orang saya beli kelapa muda, orang ini responnya baik. Saya minta waktu pagi, Tuhan, tolong kasih kesempatan saya bisa bagikan buku ini lagi. Tolong berikan saya kesempatan. Puji Tuhan lagi. Saudara-saudaraku, saya tahu semua kita diberikan kasih karunia Tuhan untuk bagaimana kita menginjil. Kalau tidak bisa kita dengan kata-kata, mari kita untuk menginjil. Saya rasa tidak ada cara untuk latih untuk memberikan buku. Inilah hal-hal yang terkecil. Biarlah mari kita terus boleh memberikan apa yang jadi tanggung jawab kita untuk boleh bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga pengharapan kita satu kali kelak, orang-orang yang kita akan jumpai akan bisa bersama-sama berdiri di laut kaca, melihat Sang Pencipta di awan-awan. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Kak Miki untuk sharing